Suara saya terdengar? Halo? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar Pak, 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 dengar Pak. Oke, kita mulai. Saya ulangi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kuliahnya daring. Ini kita rekam, nanti saya unggah di YouTube karena materi terkait pada pertemuan hari ini sangat teoritik ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengulangi dari pembelajaran kita hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai hak kebendaan. Jadi kalau kita kemarin sudah mengetahui bedanya subjek hukum dan objek hukum, ya, sekarang kita melanjutkan mengenai pembicaraan hak kebendaan. Kenapa hak kebendaan ini harus kita bahas? Karena dalam konsep bisnis, ya, dalam konsep jual beli dan dagang, pasti yang namanya yang diperjualbelikan itu adalah suatu benda, ya, ataupun jasa. Nah, sehingga kita perlu mengetahui mengenai hak-hak kebendaan berdasarkan penggolongannya di dalam kodifikasi hukum. Nah, yang pertama, kalau kita melihat sebenarnya hak kebendaan itu apa, gitu ya. Jadi teman-teman pasti semuanya memiliki sesuatu benda yang teman-teman miliki, entah itu HP, motor, pakaian, atau apapun yang teman-teman miliki. Jadi kalau kita memiliki benda, kita memiliki hak terhadap benda itu, ya, sehingga kita itu memiliki kuasa langsung, ya. Jadi kita memiliki kuasa langsung atas suatu benda itu. Jadi di sini ya kita kuasa. Kuasa itu apa kira-kira? Mbak Shirley, kuasa itu apa? Halo Mbak Shirley, kira-kira kuasa itu apa? Seseorang yang memberikan perintah, Pak. Kuasa, seseorang yang memberikan perintah. Jadi kalau kita berkata kekuasaan, ya, menguasai dari suatu benda, berarti kita itu dapat menggunakan benda itu untuk apapun, gitu kan? Kemudian kalau kita menguasai suatu benda itu dan bermanfaat bagi kita, maka kita pasti akan mempertahankan benda itu, kepemilikan benda itu. Sehingga benda yang kita miliki itu adalah sesuatu yang dapat dipertahankan dari setiap orang dan bersifat mutlak. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah begini ya, maksudnya adalah kalau ada perebutan benda itu, benda yang kita miliki diperebutkan oleh orang lain, kita itu mempertahankannya. Atau misalnya HP kita mau diambil orang lain, itu kan kita mempertahankan. Nah, sehingga di sini adalah memberikan kekuasaan absolut, mutlak, sepenuhnya kalau kita memiliki suatu benda itu. Nah, kalau kita melihat undang-undang, kitab hukum undang-undang perdata di pasal 499 ya, jadi kebendaan itu adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik ya. Jadi di sini dikuasai oleh hak milik, di sini ada tiap-tiap barang, ya. Kemudian ada tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, sehingga kepemilikan benda kalau berdasarkan KUH Perdata
itu harus atas dasar hak milik di sini. Ya. Hak milik apa misalnya? Tanah itu harus dibuktikan kepemilikan sertifikat tanah. Kemudian mobil misalnya, motor misalnya harus ada BPKB-nya. HP misalnya ada garansi atau tanda belinya, kita memiliki itu. Itu kalau barang. Tapi kalau hak, ya, hak misalnya hak asuh anak, nah itu harus ada akta kelahiran anak itu, nanti siapa pengasuhnya di sana ada. Nah, sehingga tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak itu dapat kita kuasai oleh milik. Kemudian misalnya sewa kos, itu kan juga hak menempati kos, ya. Nah, maka mungkin ada kwitansi pembayaran kos untuk berapa bulan, atau mungkin ada perjanjian untuk membayar kos berapa bulan, jika ada hitam di atas putih, kita itu memiliki kuasa atas kos itu untuk kita tempati, misalnya gitu. Ini terkait dengan hak kebendaan, ya. Nah, selanjutnya begini. Hak kebendaan tadi, jadi benda yang kita miliki itu kan memberikan kekuasaan langsung di dunia, memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Nah, karena kita itu memiliki suatu benda dan benda itu dapat kita gunakan untuk apa saja dan kita memiliki kuasa langsung atas suatu benda, maka kita ulangi lagi bahwasanya setiap benda yang kita miliki harus dapat dipertahankan oleh setiap orang. Nah, maka kenapa terjadi perebutan sertifikat tanah atau mungkin hak guna tanah atau lain sebagainya? Karena ada dua orang yang bertikai memperebutkan suatu tanah, setiap orang mempertahankan karena setiap orang sama-sama mengklaim memilikinya. Nah, sehingga terjadi nanti sampai ke meja hijau hukum untuk eksekusi lahan siapa sebenarnya yang memiliki tanah itu. Nah, itu karena contoh benda itu dipertahankan oleh setiap orang. Atau mungkin contoh ketika ada perampokan, tas dirampok ketika naik motor, gitu. Kemudian yang dirampok itu teriak-teriak, ada pencuri, maling, jambret. Nah, itu adalah suatu upaya untuk mempertahankan benda yang dirampok oleh orang. Nah, kemudian kalau terjadi pencurian, ada CCTV, kemudian dibawa ke polisi, dilaporkan, ini ada pencurian di rumah saya, ini buktinya. Itu adalah suatu bentuk mempertahankan hak kebendaan yang dia miliki, yang diganggu atau diambil oleh orang. Nah, dari hak kebendaan itu adalah memiliki beberapa ciri yang harus kita tahu. Yang pertama adalah bersifat mutlak. Bersifat mutlak itu kalau kita memiliki benda resmi punya kita di sini, ya, itu harus kita pertahankan terhadap siapapun. Kecuali hibah, kita sukarela diberikan, ya, atau dikasihkan. Itu kan berarti sudah nanti perpindahan. Tapi kalau itu masih punya kita, jadi kita benda itu bersifat mutlak, ya, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Kemudian yang kedua adalah zakwel. Ini bahasa Belanda atau droidisuit, mengikuti benda dimanapun berada. Nah, mengikuti benda dimanapun berada. Sehingga benda yang kita miliki, kalau itu benda bergerak, itu bisa kita bawa kemanapun kita mau, atau kepemilikan itu mengikuti kita. Misalnya meskipun kita ke Jakarta, rumah kita di Solo, kepemilikan rumah Solo itu tetap mengikuti saya yang ke Jakarta. Gitu. Kemudian depression. Jadi ini adalah hak untuk didahulukan. Nah, karena ini milik kita, maka ini bisa hak untuk didahulukan. Nah, jadi kita rawat dan sebagainya. Kemudian diberi hak untuk gugat hak kebendaan kepada setiap gangguan terhadap hak kebendaan. Dapat dilakukan pengusutan kembali. Misalnya tanah kita diserobot, bangunan kita diserobot, nah kita bisa menggugat siapa yang diserobot. Atau mungkin motor kita dicuri atau HP kita dicuri, kalau tahu pencurinya, ada buktinya, kita bisa laporkan, kita bisa gugat terkait kejadian pencurian. Nah, itu ciri-ciri yang keempat. Yang kelima,
adalah kewenangan untuk melakukan pemindahan hak. Nah, di sini kita bisa jual, kita bisa kasihkan, kita bisa hibahkan. Siapa yang bisa melakukan pemindahan hak adalah orang yang memiliki hak kebendaan itu. Ya, tentu kita sebagai pemiliknya. Jadi nggak mungkin itu bendanya orang lain kamu ambil, kamu kasihkan. Itu berarti kamu mencuri. Ya. Jadi nanti pemindahan hak itu ada dua, kita bahas di bawah. Kalau pemindahan hak secara sukarela, kita jual, kita kasihkan, itu memang kehendak kita. Tapi juga kadang ada pemindahan hak karena dicuri atau dirampok, itu pemindahan hak yang tidak sesuai dengan keikhlasan kita. Nanti kita bahas di bawah. Nah, hak kebendaan ini berbeda dengan hak perorangan. Jadi hak perorangan itu kan hak warga negara menjadi orang itu apa? Ya, memilih, menikah, sekolah. Nah, kemudian hak kebendaan itu berbeda dengan hak perorangan. Kemudian kita berbicara di sini mengenai ini ya, perbedaan hak kebendaan dengan hak perorangan. Hak perorangan itu relatif. Hak kebendaan itu absolut, mutlak. Nah, relatif itu tergantung orangnya mau menggunakan atau tidak. Hak perorangan, ya orang itu kan berhak untuk menikah. Mau menikah atau tidak, ya terserah orang itu kan ya. Kalau hak kebendaan itu HP milikmu, ya terserah kamu. HP itu mau kamu apakan, itu hak milikmu ya. Kemudian yang kedua, hak kebendaan itu ini terdapat hubungan langsung antara orang atau subjek hukum ya dengan objek hukum atau dengan benda itu. Nah, kamu memiliki kuasa langsung terhadap suatu benda yang kamu miliki. Nah, subjek hukum itu kan kemarin kita berbicara orang ya. Kemudian objek hukum itu adalah sesuatu yang bisa diperebutkan. Di sini adalah salah satunya benda. Kemudian hak perorangan itu menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan benda atau hal tertentu. Nah, jadi misalnya kemarin hak perorangan menikah akan ada hubungan hukum antara suami dan istri dan anak. Nah, kemarin sudah kita bahas di situ. Jadi kalau hak perorangan itu menimbulkan hubungan hukum. Kalau hak kebendaan itu kita hubungannya langsung antara benda yang kita miliki dan kita pemiliknya. Tapi kalau hak perorangan itu hubungannya dua atau lebih. Kemudian misalnya perjanjian utang piutang, itu kan hak perorangan. Kita berhak utang atau berhak meminjamkan uang kan sama enggak. Kita berhak utang ke bank ya. Bank ya juga berhak meminjamkan uang ke kita ya. Nah, maka akan timbul dua hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan utang tadi. Dua pihak itu siapa ya? Kita sebagai peminjam dan bank sebagai yang memiliki uang. Lalu misalnya leasing, kredit motor, itu berarti motornya adalah kalau sudah lunas itu menjadi hak kebendaan kita, atau meskipun belum lunas itu bisa menjadi hak kebendaan kita. Tetapi proses perjanjiannya itu adalah hak perorangan. Hak perorangan maksudnya bagaimana? Kamu mengikatkan diri dengan leasing, itu hakmu, hak perorangan. Kamu perjanjian dengan leasing, mengikatkan hubungan diri dengan leasing. Nah, kamu utang kepada leasing untuk pembiayaan motornya miliknya Honda. Maka akan ada tiga pihak, leasing sebagai orang yang membiayai, kamu sebagai orang yang utang, dan misalnya dealer sebagai pemilik motor. Nah, itu nanti akan timbul hubungan hukum. Kalau salah satu terjadi kecurangan, bisa dituntut di muka. Nah, kemudian yang ketiga, hak kebendaan itu preference ya. Ya udah, preference kita terserah. Nah, kemudian kalau hak perorangan itu keseimbangan antara dua pihak atau lebih. Leasing memberikan kamu
pinjaman motor, maka kamu berkewajiban mengatur setiap bulan. Maka ada keseimbangan, ada simbiosis mutualisme di hak perorangannya. Kemudian yang keempat, hak kebendaan itu terdapat hak gugatan kebendaan terhadap siapa saja. Maksudnya siapa? Maksudnya bagaimana? Suatu benda yang kita miliki, kalau direbut oleh siapa saja, maka kita berhak mempertahankan dan menggugat. Gitu. Kemudian kalau hak perorangan adalah terkait gugatan pelanggaran terhadap perjanjian. Jadi kalau hak perorangan itu gugatan para pihak kalau ada yang melanggar perjanjian. Kemudian di sini hak kebendaan itu kita bisa memiliki kuasa penuh terhadap pemindahan benda. Kemudian hak perorangan kalau perjanjian itu terbatas. Ya hanya yang berjanji itu yang melakukan kesepakatan itu saja ya. Kemudian hak kebendaan itu berlaku atas perlindungan terhadap desit. Nanti kita lihat desit itu apa di bawah. Kemudian hak perorangan itu tidak berlaku azas dalam pasal 197 KUH Perdata. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di bawah. Nah, kalau kita berbicara hak kebendaan, itu dibagi menjadi dua. Bukan dua, dibagi menjadi beberapa hak kebendaan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tahun nomor 5, hak yang paling utama terkait hak kebendaan itu adalah hak milik. Kalau berbicara hak milik, adalah hak mutlak yang paling tinggi. Kita memilikinya dan hak itu bisa diturun-temurunkan, bisa diwariskan. Nah, dan di sini karena itu hak milik, itu kan dapat dipunyai oleh orang. Misalnya hak atas tanah. Dengan mengikat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi sosial. Nanti sebenarnya kalau kita memiliki tanah, kemudian tanah itu kita wakafkan untuk kepentingan sosial, ya boleh saja. Nah, karena itu milik kita. Itu kalau hak utama, hak milik. Berkaitan dengan hak milik dulu. Ini contohnya tanah, hak milik tanah. Hak milik kendaraan, hak milik barang yang kamu miliki yang melekat di punyamu yang kamu miliki. Ini kalau berbicara undang-undang pokok agraria, pasti semua berkaitan dengan tanah dulu. Nah, hak milik ini adalah kalau di bahasan undang-undang pokok agraria, contohnya tanah. Kemudian dalam tanah itu ada beberapa hak. Umumnya kalau itu tanah pribadi itu adalah hak milik. Kemudian di lereng-lereng pegunungan, teman-teman tahu misalnya di Tawangmangu itu banyak kebun sayur. Kemudian di hutan-hutan Kalimantan itu banyak batu bara yang digali. Sebenarnya itu adalah hak miliknya pemerintah. Tetapi hak milik itu diturunkan menjadi hak guna usaha. Sehingga masyarakat bisa menyewa tanah itu untuk ditanami sayur. Menyewa tanah itu tambang batu baranya. Freeport itu tanahnya ya disewa sebenarnya sebagai hak guna usaha. Jadi untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Kalau teman-teman lihat, di IKN itu teman-teman dengar akan bisa dikuasai 180 tahun. Di kontrak yang pertama 90 tahun. Itu hak guna usaha. Tanah itu diobral kepada para investor, siapa yang mau membeli hak guna usaha itu. Syaratnya investor itu apa? Ya nanti membangun,
menanam saham dan lain sebagainya. Freeport 30 tahun itu hak guna usaha. Penambang batu bara ya 30 tahun itu hak guna usaha. Nah, sebenarnya tanah-tanah itu milik negara, cuma di hak guna usahakan, disewakan atau bukan digadekan ya, dicarikan investor untuk dapat dikelola untuk kepentingan. Itu yang ketiga adalah hak guna bangunan HGB, adalah untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara orang lain dengan jangka waktu tertentu. Apartemen. Nah, apartemen itu hak guna bangunan. Kita tidak bisa memiliki bangunan yang kita beli. Jadi pasti HGB, hak guna bangunan. Kemudian biasanya ini ya, rumah subsidi. Rumah subsidi itu akadnya itu biasanya hak guna bangunan 25 tahun, setelahnya baru muncul hak kepemilikan. Itu sering terjadi. Ya. Jadi kalau rumah-rumah subsidi itu modelnya tidak boleh dirubah, tidak boleh diperjualbelikan selama sekian puluh tahun. Karena itu ada ikatan hak guna bangunan misalnya 15 tahun, setelahnya baru bisa mengurus hak kepemilikan. Kalau apartemen itu bisa diperjualbelikan, cuma itu hak guna bangunan. Kalau misalnya, karena kan apartemen itu memanjang ke atas ya, tanahnya hanya sedikit. Kemudian bangunannya ke atas banyak ruangan-ruangan. Nah, itu namanya hak guna bangunan. Itu contohnya adalah apartemen. Jadi kita mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan jangka waktu tertentu. Nah, misalnya apartemen itu usia belinya 100 tahun ya. Jadi 100 tahun kita bisa menguasai bangunan yang dibangun di situ. Misalnya saja apa ya? Ini banyak lahan yang disewakan untuk didirikan restoran. Seperti daerah Gonilan ke kiri itu, Masjid Gonilan ke kiri itu kan banyak kafe-kafe. Itu banyak antara pemilik kafe dengan pemilik lahan itu berbeda. Namanya hak guna bangunan. Jadi tanahnya nyewa, kemudian dia mendirikan bangunan semi permanen, nah, kemudian dipakai untuk usaha. Itu namanya hak guna bangunan. Lalu hak pakai, ini berbeda dengan hak guna bangunan. Hak pakai itu hanya untuk memakai saja, menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah atau milik orang lain. Teman-teman tahu sistem maro dan mertelu. Kalau di bahasa dalam budaya Jawa dulu ada sistem maro dan sistem mertelu. Ya, ini adalah dua sistem pengolahan tanah yang sangat terkenal. Ya. Misalnya saya contohkan maro. Maro itu pemilik tanah meminta kepada orang untuk mengolah tanahnya. Nanti dibagi hasil. Tetapi benih dan pupuk itu dari pemilik tanah. Maka pemilik tanah dapat separuh. Sorry. Saya ulang. Maro ya. Saya ulang. Pemilik tanah itu meminta orang mengolah tanahnya. Kemudian di sana ada kesepakatan. Benih dan pupuk itu ditanggung bersama. Separuh dari pengolah, separuh dari pemilik. Itu nanti kalau tumbuh hasil tanaman, tanamannya dijual, hasilnya itu dibagi dua. Atau mungkin misalnya sawah, maro, ya, pemilik memiliki tanah dan menyumbangkan separuh benih, separuh pupuk, kemudian pengolah menyumbangkan separuh benih, separuh pupuk dan tenaga mengolah. Nanti setelah panen dapat 10 kresek, 5 kresek untuk yang memiliki tanah, 5 kresek untuk yang mengolah tanah. Itu namanya maro. Berarti pengolah tanah itu memiliki hak pakai. Kemudian ada di Jawa itu mertelu. Mertelu itu hampir sama dengan maro, tapi bedanya semua benih dan pupuk dari pemilik. Nah, sehingga pemilik nanti akan mendapatkan jatah lebih banyak atau akan mendapatkan jatah lebih banyak, sehingga pengolah hanya mendapatkan 1/3 bagian dari
hasilnya. Kalau 10 kresek ya berarti 10 dibagi 3 ya, itu adalah bagiannya pengolah, ya, sisanya itu miliknya pemilik. Itu contoh hak pakai. Jadi menggunakan atau mengungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Itu hak pakai. Bisa saja kalau kos bagaimana? Kos beda. Kos bukan hak pakai ya. Nah, jadi kos bukan hak pakai, nanti kos itu masuknya di hak sewa. Nah, di sini ada hak sewa. Hak itu mempergunakan tanah milik orang lain atau orang, suatu badan hukum untuk keperluan bangunan dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang sewa. Ini bisa kos ya. Apartemen yang sewa, bukan apartemen yang beli ya. Apartemen sewa ya. Kemudian ini hotel, kita sebagai penyewa hotel maksudnya itu memiliki hak sewa. Nah, di sini atau mungkin menyewa ruko bangunan untuk usaha itu adalah hak sewa ya. Kemudian tadi teman-teman sudah mempelajari atau mengkaji 5 hak dari hak kebendaan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, hak milik yang hakiki paling mutlak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, hak guna usaha tadi yang saya ceritakan seperti kasus Freeport, seperti kasusnya calon ibu kota negara baru IKN, itu nanti hak guna usaha, penambang batu bara emas, usaha. Kemudian di sini ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan tadi ya, terkait dengan rumah subsidi, kemudian apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian hak pakai tadi ada mertelu dan separuh. Kemudian ada hak sewa. Hak sewa kos, hotel, apartemen yang sewa, bukan memiliki. Nah, di sini selain itu ya, selain sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang membahas mengenai 5 hak milik tadi, ada menurut KUH Perdata. Jadi Undang-Undang Kebendaan menurut KUH Perdata. Sebentar. Oke, kita lanjutkan hak kebendaan selain Undang-Undang Pokok Agraria, selain 5 hak tadi, hak milik, hak sewa, hak guna usaha, dan hak pakai adalah hak kebendaan menurut Undang-Undang Perdata. Nah, di sini ada beberapa hak ya. Yang pertama adalah hak kebendaan yang memberikan fungsi kenikmatan. Kalau kita memiliki HP, kemudian HP ini kita install Instagram, TikTok, game, yang Mobile Legends dan sebagainya, maka benda itu kan memberikan kenikmatan kepada pemiliknya untuk dinikmati fasilitas yang ada ya. Nah, kemudian dari hak kebendaan yang memberikan kenikmatan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hak benda sendiri sebagai agendom, dan hak benda orang lain itu ada hak obstal dan hak efek. Kita bahas satu-satu terkait yang pertama dulu agendom. Agendom itu hak milik mutlak, hakiki, ya, yang
kita punya, yang kita miliki. Ada bukti kepemilikannya, entah itu beli, entah itu hibah, entah itu dikasih. Nah, itu disebut aigendom, hak atas suatu benda untuk menikmati hak sebesar-besarnya dan menggunakan secara tidak terbatas. Secara tidak terbatas. Asal penggunaan tersebut tidak melanggar undang-undang. Oke. Jadi di sini tidak bertentangan dengan undang-undang, itu tidak melanggar kepentingan umum. Contohnya bagaimana? Mungkin gini ya, teman-teman punya laptop, beli speaker yang bagus, ya, kemudian menikmati musik, terserah secara tidak terbatas mau mutar musik 24 jam dalam sehari, boleh. Tetapi kalau nanti musik itu terlalu keras dan mengganggu tetangga, itu berarti melanggar ketertiban umum dan itu bertentangan dengan undang-undang. Karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga ada batasan di sini ya. Meskipun secara tidak terbatas itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Teman-teman misalnya ada satu kasus orang memiliki narkoba, itu kan hak milik, hak miliknya pemilik narkoba. Tetapi narkoba itu adalah barang yang dilarang secara undang-undang untuk diedarkan secara bebas. Nah, maka itu melanggar undang-undang. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Ya, masih banyak ya terkait hak milik ya. Nah, tadi punya motor ya, terserah mau mengendarai motor itu, tetapi kalau dikendarai di atas 100 km per jam di jalan umum, nah itu kan ada aturannya, tidak boleh, dan itu membahayakan orang lain, maka bisa kena tilang. Itu adalah contoh hak aigendom. Kemudian di sini unsur-unsur aigendom ya, ada hak sangat sempurna. Misalnya ya, misalnya motor tidak bertentangan dengan jalan umum. Nah, jadi ya tidak melanggar ketentuan jalan umum ya. Tidak melanggar administrasi tentang perumahan. Nah, maksudnya apa ini? Administrasi tentang perumahan itu. Ya kalau mau mendirikan bangunan harus mengurus apa namanya? Harus mengurus IMB, izin mendirikan usaha, dan tidak membangun rumah di atas tanah sengketa. Kemudian ada undang-undang telepon, undang-undang listrik, tidak mencuri meteran listrik. Maksudnya bukan meteran listrik dicuri, mencuri listrik itu ya, di lostrum itu ya, itu melanggar. Tidak bertentangan dengan peraturan umum. Nah, misalnya ketika ada perda-perda mengenai tanah di mana boleh dibangun dan tanah di mana yang di sana adalah sawah tidak boleh dibangun. Misalnya itu sawah milikmu, tetapi itu adalah kawasan hijau yang merupakan tanah kawasan sawah untuk usaha pertanian yang itu diatur di Perda itu adalah lumbung padi gitu. Itu tidak boleh dibangun, tidak boleh dikeringkan. Kalau dikeringkan ya kita kena denda. Nah, kemudian tidak mengganggu hak orang lain yang saya katakan tadi, musik dan lain sebagainya yang terlalu keras itu bisa mengganggu orang lain. Jadi kita perlu ketahui meskipun hak kebendaan adalah unsur aigendom yang sangat melekat, hak milik yang sempurna, tetapi kita tidak boleh melanggar undang-undang dan mengganggu hak orang lain ketika menggunakan. Nah, selanjutnya adalah tambahan terkait unsur-unsur hakiki yang terdapat dalam hak milik atau aigendom. Ini adalah hak paling sempurna atau hak paling tinggi memiliki suatu barang atau tanah. Karena hak milik.
bukan lagi hak guna usaha atau hak yang lain, tapi sempurna kepemilikan. Itu berarti paling tinggi, paling kuat, dan bisa diwariskan. Bisa diwariskan secara turun temurun. Nah, selanjutnya adalah hak optal. Kalau tadi adalah hak egendom, hak milik, ini ada hak optal. Ini sesuai dengan UU KUH Perdata. Kalau tadi ada undang-undang pokok agraria, hak milik, hak guna bangunan, hak sewa, hak mengolah, ya. Nah, itu adalah hak undang-undang pokok agraria. Kalau berdasarkan undang-undang perdata, nanti teman-teman harus bisa membedakan hak milik berdasarkan undang-undang perdata. Jadi ada agendom, opstal. Kalau hak milik berdasarkan undang-undang pokok agraria ada 5 tadi. Nah, kalau hak opstal di sini adalah hak guna bangunan. Suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan atau pembuatan bangunan atau tanaman atas tanah orang lain. Sama seperti yang tadi kita bahas sebenarnya, cuma di sini beda peraturan, beda klausul hukumnya. Kalau ini di dalam hukum perdata namanya hak opstal, kalau di undang-undang pokok agraria namanya adalah apa namanya hak opstal. Kemudian pada hak opstal, pemiliknya itu memberikan hak suatu kepada benda bangunan kepada orang tertentu, tetapi tidak dapat memilikannya. Jadi kita memiliki tanah, kalau haknya opstalnya itu sudah diberikan kepada orang yang memiliki bangunan, nah, kita itu tidak dapat memiliki bangunannya, nah, karena kita sudah menyewakan kepada orang yang memiliki bangunan di tempat itu. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Ada hak expect. Kalau tadi hak opstal itu hak guna bangunan, sekarang hak expect, hak guna usaha. Tadi yang saya katakan di Undang-Undang Pokok Agraria juga ada hak guna usaha, tetapi dalam Undang-Undang KUH Perdata namanya hak expect. Sama sebenarnya adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan sebesar-besarnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain. Contohnya ya tadi ya privat, itu tanahnya di hak guna usahakan untuk pertambangan. Kemudian tanah batu bara itu juga disewakan sebagai hak guna usaha, IKN disewakan kepada para investor selama 160 tahun atau 180 tahun atau 90 tahun kali 2. Nah, itu adalah mereka yang memiliki hak expect itu bisa menggunakan tanah itu untuk kegiatan usaha. Meskipun bukan tanahnya. Gitu ya. Ini banyak terjadi di usaha-usaha tambang batu bara, usaha tambang emas, nikel, usaha tambang uranium dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanah-tanahnya milik Indonesia atau tanahnya milik orang perorangan, tetapi di hak guna usahakan disewakan. Nah, kenapa kok tidak dikelola oleh pemilik tanah sendiri? Yang pertama mungkin karena tidak memiliki sumber daya yang kuat untuk melakukan pengelolaan dan lain sebagainya, ya. Sehingga di hak expect-kan atau di hak guna usahakan. Nah, kemudian kalau kita memiliki hak milik, ya,
sesuatu yang kita miliki itu bisa dijadikan jaminan hutang. Ada gadai, ada hipotek. Hipotek dan gadai itu berbeda. Meskipun sama-sama dijadikan anggunan. Kita coba tanya cek, kira-kira gadai itu apa? Teman-teman pernah mendengar penggadaian? Kira-kira gadai itu apa? Mas Damar Ananda. Gadai itu kira-kira apa? Halo Mas Damar. Gadai kira-kira apa? Ini Mbak atau Mas Damar? Mbak Dea Adelia. Halo, Mbak Dea. Halo, Mbak Dea. Mbak Novita Devi, gadai itu apa? Gadai itu seperti emas, Pak. Iya, apa? Seperti emas. Ya, emas digadaikan. Maksudnya gimana? Kan bisa emas digadaikan. Maksudnya diapakan digadaikan itu? Pinjaman uang melalui penggadaian barang. Jadi emasnya dititipkan, kemudian penggadaian kita bisa bawa pulang uang untuk dipinjam itu ya. Oke, kita coba tanya lagi, Mbak Rosni. Ya, Pak. Pernah dengar kata-kata hipotek? Pernah, Pak. Apa kira-kira hipotek itu, Pak? Di sini hak tanggung. Kalau gadai, tadi barangnya dititipkan, nah, emasnya ditinggal di gadaian, kita bisa pinjam uang. Kalau hipotek, apa kira-kira hipotek itu? Hipotek itu kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Di hipotek itu, Contohnya itu contohnya apa? benda yang tidak bergerak. Sebenarnya tidak bergerak yang dijadikan jaminan utang. Seperti Tanah dan bangunan ya. Oke. Secara umum ini, Pak. yang dapat dijadikan jaminan hutang itu kalau gadai ini adalah benda bergerak. Segala benda bergerak itu bisa dijadikan jaminan gadai. Motor, mobil, emas, TV, kulkas, itu bisa dijadikan jaminan gadai. Tetapi kalau hipotek, hak tanggungan itu yang dihipotekkan itu adalah harus benda yang tidak bergerak. Maka utang ke bank menggadaikan sertifikat itu namanya hipotek. Jadi kita memiliki tanah itu memiliki hak hipotek, hak untuk tanggungkan, gitu ya. Ini ya. Nanti akan ada banyak perbedaan gadai dan hipotek ya. Jadi gadai itu umumnya benda bergerak, jangka waktu utangnya jangka pendek. Kalau hipotek itu umumnya yang dihipotekkan itu benda tidak bergerak, tanah dan bangunan. Jangka waktu hipotek itu bisa jangka waktu lama. Nah, di sini ada perbedaan gadai dan hipotek. Di sini adalah gadai, di sini adalah hipotek ya, nanti ke bawah. Yang satu ya, tadi saya katakan ini benda bergerak, hipotek. Jadi suatu benda yang dijaminkan tetapi benda bergerak itu bisa digadaikan. Tetapi kalau benda itu tidak bergerak, tetap ada tanah dan bangunan, itu bisa kita sebut dijadikan hipotek atau ditarikan utangan jangka lama. Kalau gadai, emas, kalau kita gadaikan, bendanya itu kan ditinggal di penggadaian, tidak bisa kita pakai.
Cuma kalau hipotek, tanah dan bangunan yang kita jadikan tanggungan utang, tanahnya tetap bisa diolah oleh kita, rumahnya masih tetap bisa kita tempati. Cuma itu ditangguhkan sebagai jaminan utang. Gitu ya. Ini ke bawah. Nah ini ya, tadi harus diserahkan ya barangnya kepada kreditur. Debitur itu kita yang pinjam uang, harus menyerahkan barang kepada kreditur atau yang meminjam kita uang. Dan barang itu dipegang oleh kreditur. Sampai nanti lunas hutangnya, baru barang atau emas yang kita gadaikan itu dikembalikan. Kemudian kalau hipotek, debitur itu tidak perlu menyerahkan barang kepada kreditur. Yang diserahkan adalah hanya surat-surat bukti apa ini? Sertifikat nilai. Jadi sertifikat tanah saja yang diserahkan ke bank. Tanahnya tetap di tempat kita, kan nggak mungkin tanah itu terus dibawa ke bank. Kalau tanah itu lapang bergerak dan ada bangunan, tetap kita bisa kuasai. Nah, atas suatu barang yang sama hanya boleh dibebankan satu gadai saja. Tapi kalau hipotek, atas satu barang itu boleh dibebankan beberapa hipotek dengan catatan nilai harga jualnya itu tidak melampaui utang. Jadi misalnya taksiran nilai harga jual itu adalah 4 miliar, kita ngambil utang hanya 200 juta di bank A dan 200 juta di bank B, itu masih bisa. Kemudian jadi kalau gade itu tidak boleh lebih dari satu kali ya pada saat yang sama, tapi hipotek masih bisa. Gade berakhir bila barang yang menjadi pemilik berpindah pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kamu menggadaikan emas 1 tahun, di bulan kelima macet, tidak bisa mengangsur. Kemudian pihak penggadaian melakukan lelang atas emas yang telah kita gadaikan. Setelah lelang dan laku, maka emas itu sudah bukan milik kita lagi, sudah berpindah ke pemilik. Hipotek tidak berakhir sekalipun barang menjadi pindah pemilik atas bukan pindah ke tangan kreditur pemegang hipotek juga. Maksudnya bagaimana? Tanah itu dihipotekkan 15 tahun. Kemudian yang punya tanah meninggal dunia. Kemudian tanah itu diwariskan kepada anaknya. Maka itu kan berpindah pemilik antara orang tua dan anaknya. Nah, tetapi hipoteknya bisa saja tidak berakhir, ya tetap harus diaksur. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian selain apa tadi teman-teman, hutang yang dapat dijaminkan, kemudian ada hak expect, ada hak aidendum. Di sini ada yang disebut dengan basis. Ada aidendum, ada expect, dan ada basis. Basis itu apa, teman-teman? Basis itu suatu keadaan menguasai benda, baik untuk diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Ya, di sini mempertahankan atau menikmati selaku orang memiliki benda tersebut. Itu satu. Kemudian di sini di salah satu ahli basis itu adalah keadaan lain di mana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaannya sendiri. Keadaan di mana oleh hukum dilindungi
dengan tidak mempersoalkan hak atas benda tersebut sebenarnya adalah siapa pemiliknya. Ya. Kemudian di sini keadaan memegang atau menikmati benda di mana seorang menguasai baik sendiri atau dengan perantara orang lain seolah-olah kepunyaannya. Kita di sini lihat ya seolah-olah kepunyaannya, seolah-olah kepunyaannya. Sebagai contoh, nelayan kok bisa nelayan itu mengambil ikan di laut, kemudian ikan itu dijual. Nah, ikan itu milik siapa di laut? Kok bisa diambil nelayan? Sebenarnya ikan itu milik siapa? Kok bisa diambil nelayan, kemudian dijual, kemudian nelayan itu tidak dapat tuntutan hukum karena mengambil ikan di laut. Yang pertama. Yang kedua, banyak truk-truk yang mengarah ke lereng Merapi, mengambil pasir dari lereng Merapi, kemudian dijual kepada orang yang memerlukan pasir untuk bangunan. Oke, kenapa pihak pengelola pasir Merapi itu tidak dituntut hukum? Apakah pengelola pasir Merapi itu memiliki pasir di gunung berapi itu? Kan tidak. Oke. Jadi ya ikan di laut, ya, kemudian pasir di Merapi. Mereka kan seolah-olah memiliki benda itu. Kemudian benda itu dimanfaatkan dan dijual dan diambil keuntungan. Itulah basic. Itu adalah basic. Lalu ada HP yang dicuri. HP dicuri, kemudian si pencuri itu menggunakan HP itu. Dan si pencuri itu menjual HP itu. Lah emang HP itu miliknya pencuri itu. Kok dia bisa menjual? Itu basic. Nah, maka basic itu nanti digolongkan. Ya. Ada yang secara rela, ada yang tidak rela. Nah, tadi kembali ke hukum benda. Hukum benda tadi yang pertama agendom itu hak milik sempurna. Ini memang miliknya, tidak ada kuasa lain. Kemudian basic, menunjukkan hubungan yang nyata. Karena dia nelayan di pulau itu, di dekat itu, di pesisir laut itu, dia menangkap ikan, kemudian ikan itu dia jual, itu seolah-olah miliknya. Tetapi misalnya kamu dari provinsi lain, tiba-tiba datang ke kampung nelayan itu, kamu bawa perahu, lalu nangkap ikan, lalu ikan itu kamu jual, kamu diperkarakan. Karena kamu bukan kelompok dari mereka. No. Jadi di sini bedanya agendom dan basic. Maka ada dua syarat di dalam basic itu. Yang pertama ada korpus, ada hubungan dalam bentuk kuasa nyata, dan animus, adanya unsur kemauan untuk memiliki. Korpus dan animus ada hubungan dalam bentuk kuasa nyata. Karena dia nelayan yang hidup di situ, di pesisir itu, maka dia memiliki kuasa nyata untuk mengambil ikan yang ada di laut di sekitarnya. Karena dia warga sekitar lereng Merapi, ya, yang di situ banyak pasir, nah, maka dia bisa mengelola pasir itu kemudian dijual. Nah, maka di sini syarat basic harus adanya korpus dan ada animus, ada hubungan dalam bentuk kuasa nyata dan ada unsur kemauan untuk memiliki, ya, mau menggali, mau menambang, mau menjadi nelayan dan mengambil ikan, dan tidak ada yang mempermasalahkan. Itu basic. Kemudian macam-macam basic di selain contoh nelayan tadi, sewa apartemen itu juga bisa dikatakan basic. Jadi seolah-olah memiliki apartemen itu maka kita menempatinya. Hak guna usaha itu basic.
seolah-olah memiliki tanah itu untuk diusahakan. Itu juga basic. Kemudian sewa kos itu juga basic. Jadi macam-macam basic di sini. Yang pertama burgelik basic, mempunyai kehendak sendiri atau memiliki, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa ya. Leasing motor itu juga basic ya. Jadi seolah-olah memiliki motor tersebut ya. Jadi ada perjanjian jual belinya. Kemudian basic, David tidak punya keinginan memiliki. Ini adalah bisa saja hubungannya sewa ya, sewa menyewa ya. Kalau burgelik basic ini leasing motor, ini memiliki kehendak memiliki. Jadi motor itu selama 2 tahun kita cicil itu kan bukan motor kita, tetapi seolah-olah motor kita. Tetapi setelah 2 tahun itu motor menjadi motor kita. Itu basic burgelik basic, memiliki kehendak sendiri atau untuk memiliki. Kemudian ada natur basic. Nah, di sini adalah menyewa kos, hanya sewa kos. Tidak ada keinginan memiliki, sehingga hanya menyewa saja. Sehingga menyewa kos 10 tahun ya tidak memiliki kos itu nanti setelah 10 tahun menyewa. Tetapi kalau tadi leasing, setelah 2 tahun mengangsur motor, nanti motor itu menjadi milik yang mengangsur itu. Itu burgelik basic. Tetapi kalau natur basic itu murni sewa, tidak diakhiri dengan kepemilikan. Nah, di sini cara memperoleh basic ya, ada Ocapio Ranulius. Nah, apa itu Ocapio atau Ranulius? Original, ini asli, benda bergerak dari laut dan hutan. Nah, tadi yang saya katakan cara memperoleh basic seorang nelayan atau seorang penambang pasir itu adalah Rance Lewis. Jadi ini adalah contoh basic yang pertama saya katakan tadi, nelayan tidak memiliki ikan di laut, tetapi dia bisa menangkapnya dan dijual. Penambang pasir tidak memiliki pasir, tapi dia menambangnya dan menjual. Itu originair atau benda bergerak dari laut dan hutan. Ini diatur dalam pasal 545 KUH Perdata. Lalu ada traditio. Ya. Traditio itu penyerahan. Sewa menyewa itu basic secara traditio antara orang yang memiliki barang menyerahkan barang kepada yang menyewa, atau leasing menyerahkan barang kepada lessor kemudian nanti diakhiri kepemilikan. Tetapi tradisio ini ada 2 ya. Ada tradisio yang legal secara hukum ya, sewa menyewa ataupun leasing ya, atau hak guna usaha atau hak guna bangunan itu secara legal. Tetapi ada tradisio yang secara tidak legal, yaitu pencurian, perampokan. Itu kan sebenarnya menyerahkan. Jadi kita, orang yang dicuri barangnya, itu menyerahkan barang kepada pencuri, tetapi secara tidak legal. Jadi itu ada tradisio legal dan tradisio tidak legal. Sewa menyewa, hak guna usaha, hak guna bangunan, itu tradisio legal. Tetapi pencurian, perampokan, perampasan itu adalah tradisio secara tidak legal. Nah, di sini fungsi basic ya ada 2, ada fungsi personil ya, menjadi perlindungan hukum, atau basic memang menduduki tanpa mempersoalkan ini hak milik siapa. Jadi ya, bukan di laut ya, pasir ya, ini kamu kos, kamu tidur di situ, kan tidak perlu mempersoalkan itu milik siapa, terserah milik siapa, yang penting kamu bayar. Kemudian ada fungsi setem. Walaupun pencuri dilindungi sampai terbukti dinyatakan bersalah. Maksudnya bagaimana? HP kamu dicuri orang atau motor kamu dicuri orang, penyerahan secara legal. Tapi selama pencuri itu belum dinyatakan bersalah, pencuri itu masih menikmati benda itu
dan itu dilindungi. Kalau sudah dinyatakan bersalah, ya baru dilakukan hukuman atau diadili. Itu di sini ya fungsi syekh ya terkait dengan bezin. Nah, di sini ada hubungan antara hak milik aidindum dengan menguasai atau bezin. Memiliki dan menguasai. Kamu punya rumah hak milik dan kamu pakai, kamu punya motor dan hak milik kamu pakai, itu memiliki dan menguasai. Memiliki tapi tidak menguasai. Kamu punya motor, tetapi kamu sewakan. Kamu punya rumah, tetapi kamu sewakan. Ya. Tidak memiliki tetapi menguasai, kamu kos. Berarti menguasai tapi tidak memiliki. Dan tidak memiliki dan tidak menguasai. Berarti ini tidak punya, ini bukan apa-apa, jadi bukan punya kita. Ya, jadi ini bukan masuk yang nah ini ya 1, 2, 3. Kemudian hak milik atas tanah ya. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, siapa yang boleh memiliki tanah di Indonesia adalah WNI atau badan hukum ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi Muhammadiyah itu berhak memiliki tanah di Indonesia karena dia badan hukum, yayasan, ya. PT itu bisa memiliki tanah meskipun bukan nama perorangan. Lalu hilangnya hak milik atas tanah ya di sini ada hilangnya hak milik atas tanah adalah jatuh kepada negara, ya. Penyerahan tanah secara sukarela, wakaf, untuk masjid, untuk ibadah, ya. Ditelantarkan selama sekian puluh tahun, ya. Terjadi pewarisan, hilangnya kewenangan, dijual, ditukar, dihibahkan, diwasiatkan, atau kalau benda itu musnah. Benda musnah itu ya udah hilang, rusak, ya, tidak bisa dipakai, itu musnah. Nah, itu adalah materi yang hari ini kita pelajari ya mengenai hak kebendaan. Nanti materi ini akan kita ubah di LMS terkait videonya, video perkuliahan, dan nanti ada beberapa kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Nanti teman-teman buka LMS. Setelah selesai buffering dari Zoom, nanti langsung saya unggah ke YouTube. Untuk materi ini kita unggah di Padang. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum? Oke, silahkan nanti dipelajari ulang terkait hak kebendaan. Mungkin bahasanya asing di teman-teman ya, karena bahasa hukum seperti itu ya, agak asing, pakai bagian bahasa Belanda. Karena kita masih mengacu pada hukum Belanda. Nah, nanti teman-teman bisa buka di Sepada, mungkin setelah luhur ada diskusi dan ada video dan materi yang bisa ditindaklanjuti dari hasil perkuliahan. Saya kira cukup perkuliahan pada siang hari ini. Minggu depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.